Di video kali ini, saya akan membahas menu diet enak untuk menurunkan berat badan atau untuk ngecilin perut buncit. Ini untuk merespon pertanyaan dari teman-teman, Mas Dika sehari-hari yang dimakan apa aja biasanya? Terus yang dimakan enak atau enggak? Dan menurut saya, setiap hari yang saya makan itu enak dan bahkan jauh lebih enak dibanding ketika saya nggak diet dulu. Nah, kalau Anda penasaran yang dimakan apa saja, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajari Anda cara melakukan diet yang sehat agar Anda bisa berhasil turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pendampingan secara khusus oleh saya, silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, saya seringkali mendapat pertanyaan di kolom komentar, Mas Dika, yang sehari-hari dikonsumsi itu apa pada saat melakukan diet? Dan apakah menu-menu yang dimakan itu enak atau enggak, Mas Dika? Nah, di video kali ini saya akan berbagi menu diet enak yang saya konsumsi sehari-hari dan juga bisa teman-teman praktekkan. Tapi sebelum kita bahas apa saja menu-menu yang bisa Anda konsumsi sehari-hari, pastikan Anda sudah lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi setiap kali saya memposting video baru. Pertama adalah bulletproof coffee. Sahabat-sahabat sekalian, menu diet enak yang pertama adalah kopi bulletproof. Kopi bulletproof ini dibuat menggunakan kopi murni, ditambahkan dengan MCT oil ataupun MCT powder, dan untuk teman-teman yang suka manis, Anda bisa menggunakan pemanis tanpa kalori. Dan untuk membuat segelas kopi bulletproof seperti ini, saya biasanya menggunakan 1 sendok takar fat activator, dan kemudian menggunakan pemanis sucralose seperti ini, cukup 1 atau 2 tetes saja, dan kemudian Anda bisa mengaduknya atau memblendernya atau menggunakan frother agar kopi, MCT powder dan pemanisnya itu bisa larut seluruhnya dan bisa menyatu sehingga kopinya bisa Anda konsumsi. Dalam diet, mengkonsumsi kopi bulletproof ini sangat efektif dalam meningkatkan metabolisme sehingga tubuh Anda lebih efektif dalam membakar kelebihan lemak badan sehingga berat badan Anda akan turun dan kelebihan lemak badan Anda akan menyusut. Dan kopi bulletproof ini sebaiknya dikonsumsi pada saat pagi ketika Anda melakukan puasa intermittent fasting. Menu diet enak yang kedua adalah menu hewani. Sahabat-sahabat sekalian, menu hewani ini bisa Anda dapatkan dari daging, dari ikan, dari unggas, dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda nggak bisa mengkonsumsi kambing, Anda bisa mengkonsumsi daging sapi, atau kalau Anda nggak bisa mengkonsumsi daging sapi ataupun daging kambing, Anda bisa mengkonsumsi daging unggas dari ayam, bebek, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mengkonsumsi ikan, Anda bisa mengkonsumsi telur, Anda bisa mengkonsumsi udang, dan lain sebagainya. Lauk hewani ini cara masaknya bebas, Anda bisa membakarnya, Anda bisa menggoreng, Anda bisa mengukus, bisa disate dan lain sebagainya. Intinya bisa dimasak dengan cara apapun, yang terpenting adalah Anda tidak menggunakan tepung, Anda tidak menggunakan gula, dan Anda tidak menggunakan kecap. Terus kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi makanan dari hewan ini? Jawabannya adalah dikonsumsi pada saat Anda masuk dalam jam makan setelah melakukan puasa intermittent fasting, atau dikonsumsi sekitar jam 12 siang sampai jam 8 malam. Menu diet enak yang ketiga adalah cake, kue, ataupun roti yang rendah karbohidrat. Sahabat-sahabat sekalian, benar sekali, pada saat melakukan diet, kita masih bisa mengkonsumsi cake, mengkonsumsi roti, atau mengkonsumsi kue selama kue dan cake tersebut tidak menggunakan tepung terigu, tidak menggunakan tepung yang tinggi karbohidrat, dan juga tidak menggunakan gula. Saya sendiri relatif masih rutin mengkonsumsi kue dan cake ini karena kebetulan istri saya seorang bakers, dia bisa membuat cake, bisa membuat roti, dan lain sebagainya.
sebagainya menggunakan tepung-tepung yang rendah karbohidrat dan menggunakan pemanis-pemanis yang tidak mengandung kalori. Dan soal cake ataupun kue yang rendah karbohidrat dan tidak menggunakan tepung ataupun pemanis yang tinggi kalori ini, saya tidak bisa berbicara banyak karena memang saya tidak bisa membuat cake dan tidak bisa membuat roti. Tapi insya Allah kapan-kapan saya akan hadirkan istri saya untuk sharing tentang bagaimana cara membuat cake atau membuat kue yang rendah karbohidrat yang tidak menggunakan pemanis tanpa kalori. Mungkin videonya akan tayang besok malam minggu. Jadi pastikan malam minggu besok Anda stay tune di channel ini untuk mengulik bagaimana cara membuat cake ataupun roti yang rendah karbohidrat yang tidak menggunakan tepung, yang tidak menggunakan pemanis tapi rasanya tetap enak. Menu diet enak yang keempat adalah probiotik. Sahabat-sahabat sekalian, probiotik itu artinya sebenarnya adalah microbiome ataupun bakteri ataupun virus yang tinggal di dalam tubuh kita yang mereka itu menyehatkan atau menguntungkan. Dan ketika kita bicara tentang makanan yang tinggi probiotik, maka artinya adalah makanan-makanan yang mengandung bakteri ataupun virus yang bersifat baik, yang menguntungkan bagi kesehatan kita. Atau gampangannya adalah makanan-makanan yang melalui proses fermentasi. Contoh makanan yang sudah melewati proses fermentasi yang kaya dengan probiotik adalah kefir, kemudian yogurt, lalu ada juga kombucha, ada juga cuka apel, cuka nanas, kemudian cuka lemon, ada juga kimchi, dan juga kemudian sauerkraut. Makanan-makanan yang kaya dengan probiotik ini bagus dikonsumsi setiap hari sebagai pelengkap pada saat Anda makan lauk hewani. Dan ini juga dimakan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam pada saat tubuh ada dalam kondisi tidak berpuasa. Menu diet enak yang kelima adalah prebiotik. Sahabat-sahabat sekalian, kalau probiotik itu adalah bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita, maka prebiotik adalah makanan-makanan yang disukai atau makanan-makanan yang menyehatkan bakteri baik di dalam tubuh kita. Nah, prebiotik ini bisa kita dapatkan dari fiber atau dari serat. Dan serat ini terdiri dari dua jenis, ada serat yang larut air dan kemudian ada juga serat yang tidak larut air. Contoh serat yang larut air itu adalah Psyllium husk dan kemudian ada juga Arabicum atau Asacia. Dan untuk teman-teman kalau sudah mengkonsumsi fat activator ini, Anda sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya Arabicum ataupun Asacia gum, karena di dalam fat activator sudah terdapat prebiotik fiber dalam bentuk Arabicum. Lalu contoh serat yang tidak larut air itu bisa didapatkan dari sayuran-sayuran hijau dalam bentuk daun, batang, dan bunga. Contohnya adalah daun bayam, daun kangkung, daun singkong, dan lain sebagainya. Dan teman-teman sebaiknya menghindari sayuran dalam bentuk umbi-umbian atau dalam bentuk buah. Contohnya adalah kentang, wortel, ataupun buah pepaya atau buah nangka yang masih muda. Karena sayuran dalam bentuk umbi dan juga buah-buahan itu tinggi karbohidrat. Sayur-sayuran ini bisa Anda konsumsi mentah, bisa juga direbus, bisa juga dengan ditumis atau disajikan dalam bentuk salad. Prinsipnya adalah sayur-sayuran dalam bentuk daun, batang, dan bunga ini tidak dimasak secara berlebihan atau overcook. Karena kalau berlebihan, maka nutrisi yang ada di dalamnya itu sudah rusak. Oke sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 menu diet enak yang biasa saya konsumsi sehari-hari dan bisa juga Anda praktekkan agar Anda bisa nurunin berat badan dan agar Anda berhasil ngecilin perut buncit. Dan khusus untuk menu diet enak yang ketiga, yaitu cake dan kue-kuehan yang rendah karbohidrat yang tidak menggunakan tepung dan tidak menggunakan gula, pastikan Anda simak di channel ini ya, karena besok malam minggu insya Allah saya akan hadir bersama istri saya untuk membahas tentang bagaimana cara membuat kue yang tidak menggunakan tepung, yang tidak menggunakan gula agar bisa digunakan pada saat melakukan diet rendah karbohidrat dan rendah gula. Sampai jumpa malam minggu besok. Saya Dika Maharendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.